never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez semakin dekat dengan rival-rivalnya. Meski jaraknya masih lebih dari 50 poin, masih banyak yang harus diperebutkan dan di MotoGP apapun bisa terjadi. Michele Massini yakin hal itu mungkin terjadi, dan dia mengomentarinya untuk media Relevo. Lebih jauh lagi, akhir pekan brutal Marc di Aragon berarti selebrasi brutal. Kami merayakannya semaksimal mungkin di dalam kotak penalti. Tidak banyak karena kami semua harus pulang untuk persiapan perjalanan ke Misano. Tapi keesokan harinya kami menikmati makan malam yang indah di tepi laut bersama seluruh tim, kami bersulang untuk merayakannya. Itu sangat bagus. Namun pada akhirnya itu tidak cukup karena kami harus segera berkonsentrasi untuk akhir pekan di Misano. Kemenangan Misano menambah prestasi Motorland yang sepanjang akhir pekan sang pebalap tampil unggul dan berhasil meraih kemenangan pertama bersama Ducati miliknya. Marc Marquez selalu mengatakannya, dan dia sangat berterima kasih kepada Gresini Racing atas semua yang mereka alami. Ini adalah emosi yang luar biasa karena kami tahu kemenangan akan datang, tapi itu adalah sebuah proses. Namun ketika kami menang, saya harus mengatakan bahwa itu adalah emosi yang luar biasa karena kami menjadi bagian dari sejarah seorang juara seperti Marc dan kami senang bisa menyumbangkan sesuatu dengan motor kami. Masih ada balapan tersisa untuk dipertandingkan dan di Gresini mereka tahu itu sulit, namun mereka tidak menganggapnya mustahil. Saya pikir kami bisa berjuang untuk podium dan, pada beberapa kesempatan, tentu saja, menikmati satu kemenangan lagi untuk Marc. Di beberapa sirkuit kami mungkin dapat memanfaatkan beberapa kondisi tertentu untuk menemukan poin ekstra untuk mencoba kembali meraih kemenangan sekali lagi sebelum akhir musim. Terlepas dari perbedaan poin, Massini menjelaskan, saya percaya bahwa sekarang dua balapan di sini di Misano dan menjangkau Asia akan menjadi hal yang penting. Karena kita semua tahu bahwa ketika kita sampai di Asia, kejuaraan yang berbeda akan dimulai. Ada sirkuit yang berbeda dan kondisinya juga berbeda. Sementara itu, Johann Zarco mengapresiasi upaya yang dilakukan pabrikan sayap emas di tes Misano itu untuk mempertajam RC213V. Namun menegaskan bahwa masalah motornya lebih besar daripada solusi yang sudah terbukti. Pembalap LCR, bersama dengan Takaaki Nakagami, rekan setimnya, menjadi anggota terbaik di tabel keseluruhan, meski berkompetisi di tim satelit pabrikan Jepang. Keduanya memiliki 21 poin di kotaknya masing-masing, 6 poin lebih banyak dari Joan Mir dan 20 poin lebih banyak dari Luca Marini, yang terakhir dari semuanya. Honda telah terlibat selama beberapa waktu, hampir bertahun-tahun, dalam upaya revitalisasi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda tunas hijau. Dalam klasifikasi yang diperuntukkan bagi pabrikan, Tokyo menempati posisi terakhir dengan 37 poin. Di atasnya adalah Yamaha, dengan 72 poin, meski memiliki separuh jumlah motor di grid. Honda memiliki masalah traksi yang sangat buruk yang tidak akan terselesaikan hanya dengan fairing semenarik yang muncul Senin lalu di sirkuit Marco Simoncelli. Dalam tes kolektif setelah balapan terakhir. Setelah memutuskan arah yang akan diikuti pada mesin prototipe, divisi elektronik memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kuda yang ditawarkan unit daya tidak hilang. Sementara Honda terus mengembangkan mesin yang akan dimasukkan ke dalam sepeda motor 2025-nya, yang akan dirilis di Valencia, Senin setelah kejuaraan dunia berakhir. Para pebalap sangat ingin melakukan putaran pada kesempatan sekecil apapun yang mereka miliki. Setengah sepersepuluh yang membawa mereka lebih dekat ke Ducati, referensinya. Yang terjadi adalah masalah yang kita hadapi tidak akan terselesaikan dengan fairing, rangkum Zarco yang finish di urutan ke-18, tertinggal 1,3 detik dari Pecco Bagnaia, yang tercepat. Marc Marquez menganggap kemenangannya di Misano bahkan lebih penting daripada kemenangan di Aragon.
karena ini menegaskan bahwa ia kini mampu bertarung dengan para pemimpin Ducati. Perkembangan tersebut tidak terdapat pada bagian samping sepeda motornya, melainkan pada kepercayaan diri yang lebih baik pada setangnya. Setelah debut yang sangat menggembirakan di Ducati, yang bahkan mendorong merek tersebut untuk mempromosikannya ke tim resminya sehingga merugikan Jorge Martin dan Enea Bastianini, Marc Marquez tampaknya telah menandai waktunya. Pembalap Spanyol itu sedikit keluar jalur sejak awal musim Eropa, yang sebagian disebabkan oleh semakin didominasinya GP23 oleh model baru Desmos Edici, namun situasinya telah berubah dalam beberapa balapan terakhir. Di Red Bull Ring, Marquez mendapatkan kembali sensasi yang baik dan pertanyaan tentang kemampuannya untuk menang kembali muncul. Namun bangkai khusus yang dibawa untuk balapan ini dapat mengacaukan situasi yang menguntungkannya. Marquez, bagaimanapun, tampil lebih baik di GP Aragon, mendominasi akhir pekan dalam kondisi yang sekali lagi menguntungkan. Antara trek yang dibuat dengan tikungan panjang di sebelah kiri, di mana ia unggul, dan cengkeraman genting yang ia pahami lebih baik daripada saingannya. Kemudian pembalap Spanyol itu melakukannya lagi di GP San Marino, kali ini memanfaatkan hujan singkat untuk mendorong dirinya memimpin. Jika kemenangan di Aragon, yang dimenangkan setelah 3 tahun kekeringan, adalah yang terkuat dalam hal emosi, kemenangan Misano bahkan lebih menggambarkan kembalinya dia ke garis depan. Bagi saya, yang ini lebih penting, bukan karena ini yang terakhir, tapi karena ia tiba dalam kondisi normal, di sirkuit normal, dengan grip normal, tegas Marquez, yang tentu saja mendapat manfaat dari hujan namun ikut serta dalam pertandingan tersebut. Di setiap sesi, saya cepat sepanjang akhir pekan, selalu berada di posisi 3 atau 4 teratas. Ini adalah hal terpenting untuk balapan berikutnya. Meski begitu, tidak ada perubahan khusus pada motornya, Ducati berkomitmen memberikan perlakuan yang sama kepada pebalap Gresini dan VR46. Sementara itu, posisi pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, harus tergeser di klasemen sementara MotoGP 2024 usai balapan di MotoGP Aragon 2024. Dia pun bereaksi usai posisinya diambil alih Marc Marquez. Diketahui, Bastianini sebelumnya mengisi posisi ketiga di klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. Dia mengekor Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang bersaing ketat memperebutkan gelar juara. Tetapi, posisi Bastianini berubah usai balapan MotoGP Aragon 2024 pada akhir pekan lalu. Dia tergeser ke urutan keempat. Posisinya diambil alih Marc Marquez yang menggila di MotoGP Aragon 2024. Marquez menyapu bersih kemenangan di sprint race dan juga balapan utama. Kini, Marquez ada di urutan ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 229 poin. Sementara Bastianini, dia mengekor di urutan keempat dengan 228 poin. Mendapati hal ini, Bastianini mengakui bahwa para rivalnya, termasuk Marquez, sudah semakin percaya diri saat ini. Dia pun mewaspadai hal itu dan berusaha tampil lebih gacor lagi agar tak keluar dari peta persaingan. Martin semakin berkembang dan semakin percaya diri, ujar Bastianini. Marquez juga semakin percaya diri, sementara Pecco kehilangan poin, lanjutnya. Saya tetap konsisten, tetapi ada orang yang melakukannya lebih baik dari saya.